kepada Menteri Dikdasmen pun saya sampaikan untuk melakukan optimalisasi yang sudah yang sudah diangkat dari sana untuk bisa dia untuk bertugas juga di swasta gitu. Tapi kami tidak bisa memberikan informasi karena itu melanggar aturan Bapak kalau kami memberikan informasi untuk sekolah swasta. Itu. Nah, jadi kalau misalnya demikian bisa saja nanti Menteri Agama melakukan seperti halnya dilakukan oleh Mendikdasmen, misalnya menugaskan tenaga guru yang sudah menjadi P3K ini untuk di sekolah mengajar di swasta, bisa saja mengambil kebijakan yang sama karena ada dua kementerian yang melaksanakan fungsi untuk pendidikan itu, ada di Agama dan Dikdasmen dan Mendikti begitu Bapak gitu. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Masalah konfirmasi untuk guru swasta yang mengajar di lembaga swasta di Kementerian Agama itu. Terima kasih. Baik Bapak, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi khusus untuk yang Dikdasmen. Kalau kebijakannya, karena kemarin sebetulnya formasi kami itu adalah untuk sekolah negeri tentunya Pak. Kami tidak bisa memberikan formasi untuk sekolah swasta Bapak. Itu ya, karena memang dulu diadakan formasi itu karena mengisi kekosongan guru-guru di sekolah negeri. Nah, saya akan tentunya kepada Menteri Dikdasmen pun saya sampaikan untuk melakukan optimalisasi yang sudah yang sudah diangkat dari sana untuk bisa dia untuk bertugas juga di swasta gitu. Tapi kami tidak bisa memberikan informasi karena itu melanggar aturan Bapak kalau kami memberikan informasi untuk sekolah swasta. Itu. Nah, jadi kalau misalnya demikian bisa saja nanti Menteri Agama melakukan seperti halnya dilakukan oleh Mendikdasmen, misalnya menugaskan tenaga guru yang sudah menjadi P3K ini untuk di sekolah mengajar di swasta, bisa saja mengambil kebijakan yang sama karena ada dua kementerian yang melaksanakan fungsi untuk pendidikan itu, ada di Agama dan Dikdasmen dan Mendikti begitu Bapak gitu. Tapi kalau kami mengatakan bahwa formasi ini untuk swasta, tentunya kami tidak dapat melakukan karena melanggar undang-undang. Jadi mungkin barangkali bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Agama apakah akan mengambil kebijakan yang sama dengan Mendikdasmen. Demikian Pak. Terima kasih pimpinan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bu Menteri. Jadi pasca Undang-Undang 20 tahun 2023 itu ada pelimpahan kewenangan dari KASN ke BKN karena KASN sudah tidak ada lagi di dalam undang-undang tersebut. Salah satu kewenangan itu adalah pengawasan sistem merit. Nah, ini untuk menjawab pasca pilkada nanti apakah memang akan ada istilah yang sering dipakai itu balas dendam dan balas jasa. Nah, kami sudah membangun suatu sistem namanya integrated mutasi, dari mutasi yang terintegrasi. Kita menginginkan semua mutasi yang dilakukan oleh instansi, baik pusat maupun daerah, itu harus menggunakan sistem kita. Dan sistem itu bisa mencegah terjadinya pelanggaran sistem merit. Misalnya dia belum memenuhi syarat pangkat, tiba-tiba karena dulu pernah berjasa untuk pemenangan suatu kepala daerah, tiba-tiba diangkat menduduki jabatan. Itu akan tertolak oleh sistem. Jadi ini harapannya untuk menyadarkan kepada para kepala daerah agar tetap menaati sistem merit yang sudah kita sepakati bersama di dalam undang-undang dan kita bangun. Nah, moga-moga sistem ini bisa mengontrol mereka-mereka yang nanti menjadi korban. Bisa jadi yang sekarang menduduki jabatan tiba-tiba tidak diberi kesempatan menduduki lagi atau dicopot lagi karena mereka dulunya tidak ikut mensukseskan para kepala daerah ini waktu pilkada. Jadi ini yang kita lakukan, dan tidak hanya untuk pemindahan promosi dan sebagainya. Kita mencoba semua layanan kepegawaian itu sudah memanfaatkan teknologi informasi. Ini arahan dari Bapak Presiden supaya mengurangi adanya ketidaknetralan khususnya gubernur, bupati, wali kota dalam melakukan pemindahan. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan kasus tadi, misalnya kasus yang PNS yang sudah sejak tahun 2003 tidak masuk, tentu kami akan pelajari terlebih dahulu karena kita punya suatu direktorat itu tentang penetapan status. Jadi kita akan tetapkan dulu statusnya yang bersangkutan.
setelah melakukan fact finding, kemudian kita juga punya peraturan pemerintah nomor 90 tentang disiplin. Sebetulnya kalau kita lihat yang bersangkutan sepertinya paham betul sejak 2003 tidak pernah masuk, tentu ya karena dia tidak berkinerja, hak pensiunnya tentunya tidak bisa diberikan. Tapi masalahnya yang bersangkutan selama ini belum pernah diberhentikan dan gajinya selama ini sudah selalu dibayarkan. Jadi termasuk kasus tadi yang di Kalimantan Barat oleh Bu Maria, kami mohon nanti datanya secara lengkap Ibu. Ya, nanti kami akan coba lakukan penelusuran terlebih dahulu. Mungkin itu yang kami tambahkan Bapak Pimpinan. Terima kasih. Pimpinan izin order, Pimpinan. 1B123. Ya. Ya, Pak Kepala BKN dan Ibu, saya mohon izin, saya ingin penegasan di sini. Bapak Kepala BKN PLT ya sebelumnya wakil ya. Nah, tentunya yang terjadi 5 tahun lalu itu Bapak tahu, Bapak menyaksikan dan Bapak sadar benar bahwa meritokrasi itu tidak mampu membendung ini. Ibu Menteri yang terhormat, mohon izin juga, Ibu kalau tidak salah tadi Ibu sampaikan Ibu dari Sekjen ya. Ya, tentu 5 tahun lalu Ibu tahu bahwa masalah ini ada. Saya rasa ini tidak bisa disampaikan dengan cara bahwa ini sistem akan kita rubah. Saya berharap bahwa ada upaya. Saya yakin presiden kita ini ya kadar Indonesianya 1000%, dia akan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. ASN ini adalah salah satu daripada tumpah darah Indonesia. Ya, sebagai aparat yang ditugaskan, dipercayakan membantu beliau untuk melindungi tumpah darah Indonesia, saya ingin Ibu Menteri, Pak Kepala BKN segera merumuskan sebuah peraturan pemerintah atau apapun bentuknya. Ini saya lihat banyak sekali ini peraturan pemerintah, peraturan BKN, tetapi tidak ada yang khusus membahas tentang perlindungan terhadap ASN terkait dengan politik. Dan ini harus berbanding lurus Ibu Menteri bagi sanksi berat bagi ASN yang melanggar terkait dengan perlindungan yang akan dibikin atau dibuat oleh Ibu Menteri dan Pak Kepala BKN. Mungkin itu saja harapan saya. Mungkin setelah hari ini para birokrat seluruh Indonesia ini bisa tidur pulas, bisa melihat masa depan anak-anaknya tanpa terganggu bahwa saya melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara, tetapi masa depan anak saya, masa depan keluarga saya tetap terjaga dalam proses pilkada serentak yang baru dilaksanakan. Terima kasih. Ya, Pak Ketua, saya usul deh. 1 menit aja sebelum Pak Ketua simpulkan kita tutup selesai. Saya kira persoalan yang disampaikan anggota DPD ini terlalu banyak kan, dan kita tidak bisa seremonial saja. Saya usul Pak Menteri, Ibu Menteri, Pak Wamen dan BKN, kita akan wakil daerah yang sehari dengan persoalan yang sudah disampaikan seluruhnya. Bolehkah nanti kita bikin semacam code person yang rekomendasi dari BKN maupun Ibu, sehingga nanti persoalan ini selain nanti teman-teman akan menyerahkan itu, kami juga mau siap untuk membantu menjadi penghubung antara pusat dan daerah, sehingga persoalan itu kami tidak bisa lapor begini seremonial aja ke Pak Menteri dengan Pak Ketua, tapi diselesaikan. Bagaimana caranya? Nanti kesimpulan tolong masuk ini di rapat bahwa kita ada MOU dengan Pak dan Ibu Menteri, dan nanti kita menjadi jembatan antara pusat dan daerah. Itu tupoksi kami. Terima kasih.